Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 1926. Hadisnya tentang hukum gadai. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min Yahudin ila ajalin warahanahu dira'an min hadid. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari, dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi. Pesan hadis: hukum menggadaikan suatu barang adalah boleh dalam Islam, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukan hal tersebut. Hukum membeli suatu makanan dari orang non-Islam adalah boleh selama makanan itu tidak diragukan kehalalannya. Jadi ini adalah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan kepada orang yang di luar agama Islam, yaitu orang Yahudi. Di mana Nabi ini ketika membeli makanan kepada orang Yahudi ini, beliau membayarnya pada waktu yang tertentu atau mempunyai tenggang waktu dalam pembayarannya. Misalnya baginda Nabi membeli makanan pada hari ini. Jadi Nabi berjanji kepada orang Yahudi itu untuk membayarnya minggu depan. Jadi seperti itu, ada tenggang waktu ketika mengambil makanan itu dan membayarnya di minggu depannya. Nah, sebagai jaminan bahwa Nabi itu akan membayar di minggu depan, yaitu dengan menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi. Jadi untuk meyakinkan bahwa orang Yahudi ini bahwa Nabi akan membayar makanan yang telah diambilnya pada minggu depan, maka Nabi menggadaikan baju perang yang terbuat dari besi untuk meyakini bahwa baginda Nabi akan membayar makanan yang telah diambil baginda Nabi pada waktu atau rentang waktu di minggu depannya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membeli makanan yang di luar agama Islam. Yang jelas sudah pasti makanannya itu sudah terjamin kehalalannya dan tidak diragukan lagi kehalalannya. Dan juga hukum menggadaikan suatu barang adalah boleh dalam Islam karena Rasulullah sendiri telah mencontohkannya kepada kita semua, yaitu dengan menggadaikan baju perang yang terbuat dari besinya itu kepada orang Yahudi. Jadi mudah-mudahan dengan hadis ini kita semakin paham dan juga semakin mengerti bahwa bagaimana sih transaksi yang dibolehkan, bagaimana sih hukum menggadai yang dibolehkan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan transaksi atau menggadaikan barang, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Begitupun ketika kita membeli makanan kepada orang yang di luar agama Islam, jangan ragu dan jangan sungkan selama kita tidak meragukan tentang kehalalan makanan yang telah mereka jual. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan suatu hal yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga kita tidak meyakini apa yang menjadi kehalalan barang tersebut, maka layaknya lah kita hindarkan. Karena apa? Ketika kita sudah meyakini bahwa itu sesuatu yang memang halal, pasti akan halal. Tapi kalau kita meragukan kehalalannya, lebih baik ditinggalkan saja. Jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam hati kita, karena Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk
ragu dalam memilih segala sesuatu. Bahkan di riwayat lain dijelaskan oleh baginda Nabi, ketika kita ragu-ragu dalam menentukan satu pilihan, maka lebih baik kita hindari pilihan tersebut. Karena apa? Untuk menjaga was-was kita dari bisikan-bisikan dan tipu daya dari golongan-golongan setan. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.